Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Maaf. Di video kali ini kita bakal bikin item yang bisa dimasukin ke inventory. Jadi lanjutan video-video kemarin. Dan kalau misalnya teman-teman mendapatin video ini bermanfaat, feel free to like, share, komen, atau subscribe juga. Terus misalnya ada request, silahkan di drop di komen, dan kalau misalnya mau silahkan dicengkring juga. Oke, jadi di pertemuan di video-video sebelumnya kita udah bisa ngepick ini kan, ngepick buah. Nah itu, tapi masalahnya walaupun di sini ada tulisan +1 fruit, kita nggak punya wujud di rucksacknya tuh. Jadi di tas kita nih masih kosong aja gitu, cuman sekedar ya pick oke lah, cuman tulisan doang kan. Nah, jadi kita bakal bikin item yang bisa dimasukin ke rucksack. Jadi bagaimana caranya? Dan buat kita bikin item ini, kita butuh yang namanya resource. Jadi, sesuatu yang bisa kita dapatkan gitu. Resource ya. Ya, kalau misalnya, tapi bukan dalam wujud script. Ya, script sih iya, tapi kayak script ini bisa ya gimana sih, mumet lah, pokoknya resource ya. Kita harus bikin yang namanya resource. Jadi di resource itu gimana cara bikinnya? Aku pengen taruh script resource-nya di inventory aja. Ini sebelah kiri bawah ada file system, terus aku create new. Jangan terkecoh resource yang ini teman-teman, karena kita belum bikin scriptnya. Jadi kita bikin dulu script. Terus inherits-nya resource. Sebenarnya nggak masalah, nanti bisa diganti juga di dalam script. Terus aku mau ganti namanya jadi inventory item. Nah, create inventory item kayak gini, resource. Nanti kalau misalnya teman-teman terlanjur bikinnya dari node apapun, bisa diganti ke resource ini ya, extensnya. Nah, terus ini dari resource inventory item kita, aku kasih nama class name inventory item. Jadi apa bedanya class name inventory item ini sama nama script? Jadi kalau nama script ya udah nama script, tapi kalau misalnya kita kasih nama class name inventory item, ini bisa diakses ke sama script lainnya dengan nyebut inventory item gitu. Nah, terus export var name string. Jadi export itu artinya kita bisa ngakses varian ya itulah di luar itu maksudnya di inspektor sini ya. Dan string itu berarti isinya itu letter. Jadi huruf, misalnya halo gitu. Nanti namanya ya, namanya kalau misalnya nama item kan pasti huruf ya. Misalnya pengen kasih angka pun nggak masalah, asal penanda string itu ini yang petik-petik dua ini. Jadi kita taruh di tengah-tengahnya. Misalnya nama itemnya apa ya, Nurul FK8 ya, kayak gini bisa, asal di dalam petik ini itu namanya string. Dan kalau misalnya pengen nge-leave, membiarkan string itu kosong, ditulis aja kayak gini, nggak ada dalamnya kan, cuman petik aja. Nah, export var tekstur, jadi ini variabel varian ya itulah, export bisa diakses di inspektor tekstur. Jadi teksturnya yang kita akses, nanti berarti gambarnya bisa di drag. Dan tipenya tekstur 2D, nama variabelnya tekstur, jenisnya tekstur 2D. Nah, biar teman-teman makin tring gitu, makin paham gimana kalau misalnya kita langsung bikin resource inventory item. Contohnya nih, aku klik di inventory ini yang sebelah kiri bawah, terus klik kanan create new resource. Nah, ini baru kita bisa bikin resource. Tadi namanya inventory item. Oke, jadi aku bentar lagi, inventory item. Nah, udah ada nih inventory item. Kita klik, aku mau kasih nama misalnya apa, apel, save. Nah, dan ketika ini kalau misalnya apelnya diklik, kita bisa lihat di sebelah kanan teman-teman, inventory itemnya kelihatan nih, name-nya bisa kita taruh di inspektor, bisa kita ketik sendiri apel. Aduh, alay banget, apel. Nah, terus teksturnya belum ada, tinggal kita assign aja kayak biasa. Aku mau pakai mana ya, close, ya udah gini aja juga bisa sih. Nah,
Oke, kita udah dapat gambarnya ini, udah sempurna. Gitu cara bikin item kita. Kita udah selesai bikin itemnya, teman-teman. Setelah kita bikin item, bikin inventory item dan bikin itemnya, sekarang kita harus bikin tempat untuk menampung para si item ini kan. Jadi, aku udah bikin di sini inventory, script inventory, extends resource. Kenapa resource? Karena kita nggak bakal punya satu inventory kan. Misalnya nih ada task player, mungkin ada teman-teman yang mau bikin chest, ya kan, terus ada lagi yang pengen bikin shipping bin mungkin. Nah, jadi kenapa resource? Karena kita bisa bikin banyak. Nah, terus jadi extend resource, class name inventory, jadi yang diakses ini namanya inventory nantinya. Terus export var, ini bisa diakses export kan di inspektor kayak tadi inventory item. Terus namanya items, array itu list. Nah, jadi nggak cuma satu, entah itu tulisan kah, entah itu apakah, array tapi cuma satu ini ya, satu jenis, jadi nggak bisa campur-campur. Jadi array satu list inventory item itu yang tadi udah kita bikin ini, teman-teman. Jadi nanti isinya array items ini adalah item-item yang ada di tas gitu. Setelah inventory kita udah selesai, kita langsung bikin aja resource-nya kayak tadi waktu inventory, waktu bikin item sebagai resource. Nah, ini sebelah kiri sebelah kiri bawah, teman-teman, file system. Aku picknya di inventory ya, terus diklik kanan aja, create new, terus resource. Dan tadi namanya inventory, di sini udah ada, bukan inventory item ya. Kalau item tuh bikin inventory item, berarti bikin item. Aduh, mood. Nah, ini inventory. Terus aku mau kasih namanya player inventory karena nanti di task player kan. Terus kalau misalnya aku klik 2 kali player inventory, sebelah kanan teman-teman ada inspektor dan items nih, array. Kalau diklik ada size-nya, jadi ada berapa banyak benda di array-nya itu. Aku mau coba misalnya 9. Waduh, banyak banget. Atau dikit aja kali. Ya udahlah, berapa? 5. Nah, terus di sini ada empty ya, karena kosong kan, belum ada item, belum ada inventory item yang masuk ke player inventory. Nah, buat ngecek, aku mau ambil apple yang tadi udah kita bikin ini, kita drag. Aku coba di satu slot, di slot pertama, slot ketiga, sama slot kelima.